Assalamualaikum Sobat Maktabatuna. Kali ini, kita akan membahas tentang biografi sejarah Romo Kiai Mahmud. Sang Mu'assis, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kiai Mahmud dilahirkan di Desa Sobontoro. Beliau lahir sekitar tahun 1927 Masehi, atau 1345 Hijriah. Saat itu, beliau tinggal di Desa Sobontoro. Setelah itu, beliau sempat berdomisili di Desa Bendo mengikuti sang ayah selama beberapa bulan, sebelum kemudian kembali ke Desa Temboro. Banyak kisah mengenai masa kecil Kiai Mahmud. Tentu saja sebab minimnya narasumber yang bisa kami gali informasinya. Hanya saja, Kiai Mahmud kecil tercatat pernah sekolah di SR, sekolah rakyat, dan selalu mendapat prestasi terbaik. Bahkan, sebenarnya beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Akan tetapi, Kiai Sidik tidak memperkenankannya. Kiai Sidik lebih memilih untuk melanjutkan ke jalur yang berbasis agama. Hal ini sangatlah wajar, mengingat Mbah Kiai Sidik adalah tokoh agama yang juga merupakan badal dari tarekat Naqsyabandiyah kala itu. Orientasi agama tentu saja menjadi prioritas utama beliau. Dan di desa inilah, Kiai Mahmud kecil menimba ilmu dasar agama, terutama Al-Quran Al-Karim. Tepatnya kepada Kiai Soleh, yang tidak lain adalah paman beliau dari sang ibu. Kemudian saat menginjak usia 12 tahun, Kiai Mahmud muda berangkat mondok ke Ngawi, tepatnya kepada Kiai Ghazali di desa Kerten. Kepada beliau, Kiai Mahmud mengaji ilmu alat, nahwu dan fikih selama 3 tahun. Saat mengaji di Kerten, Kiai Mahmud dikenal sebagai santri yang rajin dan cerdas. Beliau biasa diminta oleh teman-temannya untuk membacakan ulang apa yang telah diajarkan oleh Mbah Yai Ghazali. Bahkan kecerdasan dan kepiawaian Kiai Mahmud dalam mengorek membaca kitab sampai terdengar dan membuat kagum Mbah Aminah. Selepas menimba ilmu agama di Kerten, Kiai Mahmud melanjutkan rihlah ilmiahnya ke desa Bacem, Madiun. Di pesantren ini, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Syekh Abu Amr, seorang sosok yang dikenal sebagai wali majzub. Bahkan sampai saat ini, banyak kitab-kitab Syekh Abu Amr yang masih tersimpan rapi di dalam Kiai Mahmud. Belum merasa puas dengan ilmu yang beliau miliki, Kiai Mahmud muda melanjutkan mondok ke satu pesantren tersohor di Jawa Timur kala itu, yaitu Ponpes Tremas, Pacitan. Di Tremas, beliau mengaji kepada Syekh Dimyati, adinda salah satu ulama tersohor Nusantara yang berdomisili di Makkah, yaitu Syekh Mahfuz bin Abdillah at-Turmusi. Di Tremas, beliau langsung masuk di jenjang pendidikan tertinggi kala itu, kelas aliyah. Beliau menghabiskan waktu di Tremas selama 3 tahun juga. Di Tremas, Kiai Mahmud muda tidak hanya menghabiskan waktu untuk belajar, namun beliau juga gemar berkhidmat, yaitu dengan menyalakan lampu-lampu masjid. Dan memang demikianlah amalan para solihin yang mendatangkan keberkahan. Pengembaraan Kiai Mahmud belum terhenti sampai di sini. Beliau pun melanjutkan dirosahnya ke Mahaguru Jawa kala itu. Siapa lagi, kalau bukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Di Tebu Ireng, beliau mempelajari kutubul hadits dan literatur lainnya selama 3 tahun. Selepas menuntaskan pendidikan dan menimba ilmu di berbagai tempat ini, Kiai Mahmud pulang ke kampung kelahiran beliau, Temboro, Magetan. Sebelum Kiai Mahmud muda menikah, yaitu sekitar usia 19 atau 20 tahun, beliau berbaiat dan masuk pesulukan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di bawah bimbingan Syekh Ghazali Kerten. Dan memang pada saat itu, selain sebagai pusat dari pendidikan zohir atau syariat, Kerten juga merupakan pusat dari pendidikan ruhani tarekat.
Syekh Ghazali, yang kemudian menjadi kakek mertua beliau, adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah di wilayah Kerten yang banyak memiliki murid yang tersebar di kota Ngawi dan sekitarnya. Beliau mendapatkan ijazah tarekat dari Syekh Misri Mindi Madiun, seorang tokoh tarekat tersohor yang merupakan murid langsung dari Mursyid Agung Naqsyabandiyah di Jabal Abi Kubais Makkah, yaitu Syekh Ali Ridho bin Syekh Sulaiman Suhdi Al-Makki. Kiai Mahmud masuk tarekat Naqsyabandiyah di Kerten sampai mendapat ijazah mursyid di sana. Akan tetapi, sebenarnya Kiai Mahmud ditawari lebih dahulu ijazah mursyid oleh Syekh Umar Sufyan Al-Baran, seorang mursyid agung dari desa Baran, Kediri yang merupakan murid dari Syekh Ali Ridho Jabal Abi Kubais. Hanya saja, Syekh Umar Sufyan mentalik menggantungkan pemberian ijazah beliau atas restu dari Syekh Ghazali Kerten. Dan ketika Kiai Mahmud memohon restu kepada Syekh Ghazali Kerten, sang guru pun juga memberikan ijazah mursyid kepada Kiai Mahmud. Walhasil, romo Kiai Mahmud pun mendapatkan ijazah mursyid dari dua guru, Syekh Ghazali Kerten dan Syekh Umar Sufyan Baran. Proses pengangkatan mursyid ini juga direstui oleh para mursyid Naqsyabandiyah Kholidiyah saat itu. Mereka membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda setuju atas pengangkatan Kiai Mahmud. Sedangkan badal beliau itu pada mulanya orang-orang yang seangkatan Kiai Sidik, seperti Mbah Haji Mursyid, Mbah Haji Abdul Qadir, dan lainnya. Selepas Kiai Mahmud resmi menjadi mursyid, maka orang-orang thariqah yang saat itu sudah ada di Temboro, ikut bergabung dan menjadi badal beliau, termasuk ayah beliau sendiri. Jadi,